Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Yuk. Kita awali dengan membaca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Toyib, hari ini kita akan belajar tentang simbiosis. Apakah kalian mengetahui apa itu simbiosis? Kata simbiosis berasal dari bahasa Yunani yang berarti hidup bersama. Jadi, simbiosis adalah interaksi antar makhluk hidup, yaitu makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya dalam suatu lingkungan. Lalu, tahukah kamu mengapa makhluk hidup bersimbiosis? Ya, betul sekali. Makhluk hidup bersimbiosis agar tetap dapat bertahan hidup. Sehingga mungkin nanti ada makhluk hidup yang merasa diuntungkan dengan adanya makhluk hidup lain. Ada pula yang merasa dirugikan. Dan mungkin ada yang merasa adanya makhluk hidup lain tidak membawa pengaruh bagi dirinya, tidak merasa diuntungkan, dan tidak pula merasa dirugikan. Nah, sekarang ada berapa jenis simbiosis? Sahih, ada 4 jenis simbiosis. Coba kita sebutkan bersama-sama ya. Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis amensalisme, dan simbiosis parasitisme. Selanjutnya, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis yang menguntungkan kedua pihak. Contohnya apa saja ya? Ustazah yakin kalian pasti tahu. Coba lihat ini. Sering kalian lihat bukan? Kupu-kupu menyukai makan sari manis atau nektar pada bunga. Sedangkan bunga sebagai organ reproduksi pada tumbuhan akan terbantu karena serangga cantik itu membantu menyebarkan serbuk sari. Nah, kalau yang ini gambar apa yo? Ini adalah gambar akar tanaman polong-polongan. Nah, dengan apa? Dengan bakteri Rhizobium. Bakteri ini berfungsi menyuburkan tanah dengan mengikat nitrogen yang terdapat dalam udara bebas. Juga dapat menjaga agar pH tanah tetap suhu tanah terjaga dengan baik dan mencegah erosi tanah, sehingga tanaman polong-polongan akan menjadi subur. Sedangkan bakteri Rhizobium akan mendapatkan makanan dari tanaman polong-polongan. Kalau yang ini gambar burung apa ya? Ya, ini adalah gambar burung pelatuk dengan semut. Burung pelatuk akan membuat sarang dan bertelur pada sebuah pohon yang ditinggali semut, sehingga semut tersebut akan melindungi telur-telur burung pelatuk. Nah, sedangkan keuntungan semut adalah mendapat perlindungan dari predator yang akan menyerang semut. Predator itu adalah pemangsa, ya. Jadi, tidak berani kalau mau mangsa semut karena ada burung pelatuk, ya.
Nah, kalau yang ini pasti sudah banyak yang tahu kalian. Ini adalah gambar kerbau dan burung jalak. Ya, dua-duanya diuntungkan. Burung jalaknya mendapat keuntungan karena memakan kutu yang ada pada kerbau. Sedangkan kerbaunya juga diuntungkan karena kutunya hilang dimakan burung jalak. Masya Allah, indahnya ya. Ini adalah gambar ikan badut dengan anemon laut. Ikan badut diuntungkan karena dapat berlindung dari pemangsanya dengan hidup di kerumunan anemon. Sedangkan anemon juga mendapatkan keuntungan, yaitu memperoleh makanan dari sisa-sisa makanan ikan badut. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu simbiosis yang menguntungkan satu pihak dan pihak lain tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Apa saja ya contoh dari simbiosis komensalisme? Nah, coba lihat itu gambar ikan apa? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar ikan hiu. Nah, yang di bawahnya adalah ikan remora. Ikan remora mendapat sisa-sisa makanan dari ikan hiu serta mendapatkan perlindungan dari pemangsanya. Sedangkan ikan hiu tidak akan terpengaruh oleh kehadiran ikan remora yang ada di dekatnya. Masya Allah, gambar yang ini indah sekali ya. Ini adalah gambar bunga anggrek dan pohon. Jadi bunga anggrek itu bisa menempel pada pohon-pohon yang tinggi. Sehingga anggrek mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan fotosintesis. Lalu bagaimana dengan pohon yang ditumpanginya? Pohon tersebut tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Nah, contoh lain dari simbiosis komensalisme adalah seperti yang ada di gambar tersebut. Itu gambar apa ya? Ya, itu adalah gambar tumbuhan paku. Namanya paku tanduk rusa. Kenapa dinamakan paku tanduk rusa? Karena bentuknya yang seperti tanduknya rusa. Itu menempel pada pohon kelapa ya. Nah, bentuk interaksinya sama seperti anggrek dengan pohon tadi, yaitu dengan tujuan mendapatkan cahaya matahari serta bahan lain untuk proses fotosintesis. Sedangkan pohon kelapanya tidak merasa dirugikan, juga tidak diuntungkan. Yang selanjutnya adalah simbiosis amensalisme, yaitu simbiosis yang merugikan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Anak-anak sudah paham ya bedanya antara simbiosis komensalisme dengan simbiosis amensalisme. Kalau simbiosis komensalisme itu satu pihak diuntungkan, sedangkan simbiosis amensalisme satu pihaknya dirugikan. Persamaannya, pihak lainnya sama-sama tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Coba kita perhatikan contoh dari simbiosis amensalisme. Nah, ini dia contohnya. Yang pernah ke daerah pegunungan pasti tahu itu pohon apa. Ya, itu adalah pohon pinus. Coba kita lihat interaksi antara pohon pinus dengan tanaman di sekitarnya. Ada enggak tanaman di sekitar pohon pinus? Wah, enggak ada ya. Nah, ternyata pohon pinus itu menghasilkan senyawa yang dapat menghambat atau menghentikan
pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Sementara pohon pinus tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Tidak ada tanaman di sekitarnya pun, ya tidak masalah ya. Contoh lainnya adalah bambu dengan tumbuhan di sekitarnya. Jadi, tunas pada tumbuhan bambu itu akan menghalangi tumbuhan lain untuk bisa tumbuh. Sedangkan bambu tidak merasa diuntungkan dan dirugikan dengan adanya tumbuhan di sekitarnya. Toyib, simbiosis yang terakhir adalah simbiosis parasitisme, yaitu satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Kalau contohnya yang ini, pasti kalian sudah banyak yang tahu. Coba lihat, itu adalah tali putri dengan tumbuhan inangnya. Tumbuhan tali putri menempel pada inangnya untuk mencari makanan, karena tali putri tidak memiliki klorofil. Jadi dia tidak bisa membuat makanan sendiri ya. Sedangkan tumbuhan inangnya akan dirugikan dengan adanya tali putri tersebut. Contoh yang sama antara tali putri dengan tumbuhan inangnya adalah pada tumbuhan ini. Apa itu? Rafflesia. Interaksinya sama ya. Kalau yang ini kalian pasti sering lihat. Itu adalah benalu pada tumbuhan jambu. Nah, benalu itu tidak memiliki akar sehingga dia menempel pada tumbuhan lain atau tumbuhan inangnya untuk mengambil air dan mineral dari tumbuhan inangnya tersebut. Sedangkan tumbuhan inangnya akan dirugikan karena kehilangan air dan mineral untuk proses fotosintesis. Contoh selanjutnya adalah cacing pita dengan manusia. Cacing pita dapat mengambil makanan dari sari-sari makanan manusia. Sedangkan manusia kehilangan sari-sari makanan yang menjadi sumber energinya. Cacing pita ini terdapat dalam usus manusia. Selain cacing pita, ada pula cacing tambang. Cacing tambang ini mendapat makanan dengan menyerap darah. Sedangkan manusia mengalami kerugian dan dapat menyebabkan anemia atau kurang darah. Contoh lainnya adalah ini nih. Ada enggak di antara kalian yang mengalami simbiosis parasitisme dengan kutu? Kutu dapat menghisap darah dari kulit manusia, sedangkan manusia merasa dirugikan karena dihisap darahnya, merasa gatal-gatal dan tidak nyaman juga. Sering-sering keramas ya, biar tidak ada kutunya. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah antara nyamuk dengan manusia. Nyamuk itu akan menggigit dan menghisap darah manusia, sedangkan manusia akan dirugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Contohnya nyamuk Aedes aegypti ya, yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Walaupun tidak nyamuk demam berdarah, nyamuk biasa saja itu juga dapat merugikan manusia. Alhamdulillah, selesai ya pembahasan kita tentang simbiosis. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.